Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan BET 1. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Mesuji Makmur. Pada hari ini, Kamis, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pada kelas 10 fase E. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum belajar, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Marilah kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya, kehadiran. Yang tidak hadir ada berapa anak? Satu anak. Siapa itu? Mereka Nopriansen. Semua hadir ya? Semua hadir. Alhamdulillah. Dan gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua ya. Nanti kalau sehat semua, berarti kita siap belajar ya. Alhamdulillah kalau siap belajar. Dan materi pada pelajaran kali ini yaitu perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Materinya ya. Jadi perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan sebelum kita ke materi yang belum rapi, tolong dirapikan duduknya, tempat duduknya, silakan dirapikan dulu. Terus bajunya juga dirapikan dulu ya. Sudah semua? Nah, sebelum ke materi, silakan tadarus dulu ya. Bapak sambil menyiapkan materi-materinya juga. Silakan tadarus dulu. Silakan. Mulai. Coba silakan dibaca perwakilan dari kawan kita. Coba silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha min
Kemudian sekarang untuk kegiatan inti ya. Bapak akan bagikan, ini tolong nanti dibaca. Ini terbatas, nanti kerjaan saja. Ya, terbatas ya. Silakan amati gambar dulu. Ya. Nah itu nanti itu ada ininya. Silakan amati gambar. Yang pertama gambar apa itu? Apa? Gambar apa? Terlebih lagi. Berarti apa tujuannya itu? Apa itu ya? Pengen riak, pengen dipuji. Nah itu. Nah, kalian pengen dipuji ya? Itu gambar bukan ini ya. Di gambarnya itu pengen dipuji. Kalau pengen dipuji itu perbuatan yang baik atau tidak? Pengen dipuji perbuatan yang baik atau tidak? Ini saya sedekah nih. Ya, sedekah. Misalnya sedekahnya 50.000. Kemudian sambil nanti dulu Bang ya, foto dulu. Nah, sudah ya. Kemudian di-upload di TikTok atau di mana? Banyak ya di sosmed gitu ya. Pengen dipuji. Nah, itu perbuatan riya merupakan perbuatan yang tidak atau tidak terpuji. Nah, kedua gambar kedua apa itu? Apa itu maksudnya? Nah, gambar kedua apa maksudnya? Bohong. Kalau bukan aku, ya tidak ada apa-apa. Nah itu ya. Berarti boleh nggak sama itu? Boleh nggak? Boleh ya. Sama itu ya. Itu perbuatan terpuji atau perbuatan tidak terpuji? Perbuatan terpuji atau tidak terpuji? Tidak terpuji. Kalau tidak terpuji, boleh nggak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak boleh ya. Terus kemudian gambar selanjutnya apa itu? Gambar selanjutnya sama. Lihat juga ya. Nah, gambar sedekah lagi sedekah, kemudian di selfie juga sama itu ya. Itu perbuatan yang tidak terpuji juga. Nah itu ya. Dan untuk kalian perlu ditadaburi, perlu diingat-ingat ya. Perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan yang apa? Perbuatannya apa? Tidak apa? Tidak baik atau tidak terpuji. Nah itu ya perbuatan yang tidak terpuji. Nah selanjutnya silakan, itu ada kisah inspiratif ya, itu tentang penghuni surga. Coba dibaca. Baca. Yang keras suaranya ya. Masuk surga dengan hati yang bersih. Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, maka beliau berkata, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Maka muncullah seseorang dari kaum Ansor, jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sendalnya di tangan kirinya. Tatkala keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Tatkala keesokan harinya lagi, hari yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan perkataan yang sama, dan muncul juga orang tersebut dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi berdiri pergi, maka Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya,
Aku bermasalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari, maka orang tersebut berkata, silahkan. Anas bin Malik melanjutkan tuturan kisahnya. Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik ke tempat tidur, maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk sholat subuh. Abdullah bertutur, hanya saja aku tidak pernah mendengar dan berucap kecuali kebaikan. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah Fulan, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi boikot. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali, akan muncul sekarang kepada kalian seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul, maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa sih amalanmu untuk aku contohi. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Maka apakah yang telah menyampaikan engkau sebagaimana sabda Nabi SAW? Orang itu berkata, tidak ada kecuali amalanku yang engkau lihat. Abdullah bertutur, tatkala aku berpaling pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki, jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim pun, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampu. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.697 dengan hasad yang sahih. Perhatikanlah hadis yang sangat agung ini. Betapa tinggi nilai amalan hati di sisi Allah. Sahabat tersebut sampai dinyatakan sebagai penduduk surga oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Sebabnya karena ia tidak telah membersihkan hatinya dari segala noda hasad. Padahal amalan zahirnya sedikit. Sahabat ini tidak rajin berpuasa sunnah dan tidak rajin sholat malam. Akan tetapi yang menjadikannya mulia adalah amalan hatinya. Ya, itu paham tidak? Jadi dalam kisah ini ya, inspiratif orang yang masuk surga karena dia itu tidak pernah hasad. Apa hasad itu? Tidak pernah apa? Dengki atau iri. Tidak pernah iri atau tidak pernah iri. Dalam kisah itu orang masuk surga, jadi dia tidak ada amalan yang spesial yang dia lakukan, tidak ada. Tapi dia itu tidak pernah iri dengan orang, tidak pernah benci dengan orang, dan juga dia juga tidak pernah melakukan kejelekan-kejelekan. Ini perlu dilaksanakan. Kayak gitu saja masuk surga, apalagi kita melakukan tentang perintah-perintah Allah. Di samping melakukan perintah-perintah Allah, kemudian juga hati kita juga ditata ya. Jangan sampai iri, dengki, benci dan lain sebagainya. Itu ya. Itu kalau kayak gitu kan enak ya. Ya. Kehidupannya enak. Kalau seandainya ada nih orang nih iri, tutup tetangga beli motor, terus dia merasa apa itu merasa apa? Tetangga beli motor baru, merasa agak panas. Waduh, saya juga dia motornya berapa? Misalnya dia beli motor B, saya kalau beli
kalau bisa beli motornya motor Ninja panas-panas. Kemudian di rumah nggak ada, dia ada-adain. Maksudnya dia tidak punya, punya-punyain. Dengan cara apa? Berhutang. Dengan cara apa? Dia untuk ngasuh tiap bulan. Dia tidak mampu, tapi dipaksakan. Nah, karena faktornya apa? Iri. Apa dan? Kemudian dengar tetangganya lagi. Itu tetangga yang sebelah kiri, tetangga yang sebelah kanan. Ini beli mobil baru, langsung dia sakit, demam, menggigil, panas badannya. Terus enggak ini demam saking tingginya, kemudian sampai diimpus, sampai diimpus, ya pelamunan masuk UGD. Kemudian setelah itu dengan lagi tetangganya itu beli rumah baru, rumah depan itu kan rumahnya bagus, dibeli sama tetangga. Dengan kayak itu tetangganya itu langsung kan? Langsung apa? Koma. Kemudian tidak lama. Yang belakangnya belum Pak. Ya, ini dia cepat saja ya. Jadi dengan tetangganya beli rumah langsung dia koma. Kemudian apa? Tidak lama. Tidak lama. Ya, meninggal dulu. Jadi diucapkan apa itu kalau meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faktor kayak gitu, faktor hasad itu baik gak? Perlu nggak dilakukan? Tidak perlu ya, udah dilakukan ya. Iri, dengki, hasad sama itu nggak boleh dilaksanakan. Ini banyak kisah-kisah yang lain ya tentang hasad, banyak ya kisah-kisah yang lain. Itu tidak boleh ya dilaksanakan atau dicontoh, tidak boleh. Untuk kita tidak boleh mencontoh itu ya. Nah kemudian Bapak minta tolong silakan kalian tulis di kertas ya tentang kejelekan orang yang berhasad, mempunyai sifat hasad. Nanti dibaca nanti ya. Silakan. Kejelekan, misalnya dia itu iri atau pemarah jenisnya. Silakan ditulis. Tulis poin-poinnya. Kejelekan orang yang mempunyai sifat hasad. Yang tidak mempunyai sifat hasad atau orang yang mengamalkan atau melakukan perbuatan baik kayak gitu ya, ini tidak hasad. Ya orang baik itu bagaimana, orang yang hasad itu bagaimana. Tentang
prestasi orang lain. Nah, ada lagi? Lepas. Ada lagi? Coba dibaca. Kejelekan punya sifat dasar, sombong akan apa yang dia miliki, selalu merasa iri kepada orang lain, kemungkinan besar tidak memiliki banyak teman, mempunyai penyakit hati yang ditimbulkan dengan rasa dengki, iri, sombong dan lain-lain, dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala jika tidak diluruskan segera. Merasa ialah yang paling berkuasa atas segalanya. Nah, itu ya. Jadi perbuatan hasan berarti perbuatan yang tidak baik. Bagus. Itu tidak perlu didoakan atau dilaksanakan. Karena itu merugikan siapa? Dan juga merugikan orang lain. Tidak perlu. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya apa itu? Kebagusan orang yang tidak memiliki sifat hasad. Ya. Selalu mensyukuri apa yang mereka miliki tanpa mengeluh sedikit pun, tidak pernah merasa iri kepada penghasilan orang lain, jauh dari penyakit hati dan yang lainnya seperti iri, dengki dan sombong. Tentunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi kalau orang yang tidak mempunyai sifat hasad itu indah kehidupannya ya. Jadi orang lain juga merasa apa itu? Merasa senang. Ya. Waduh, dia itu tidak sombong, kemudian tawadu rendah hati, rendah hati, tidak sombong. Nah, itu tawadu, tidak sombong ya. Kalau orang melihat orang tersebut, misalnya kamu melihat orang tersebut gimana? Senang. Jadi berkawan juga senang tidak? Senang berkawan dengan orang kayak gitu ya, atau berkawan-kawan yang kayak gitu kita juga senang berkawan dengan dia, ya senang. Ya. Tapi kalau misalnya kebalikannya berkawan dengan kawan yang sombong, kira-kira gimana? Gimana pengen apa itu? Pengen jotos. Jangan ya, tidak boleh ya. Rasanya boleh. Dilakukan tidak boleh di ini sebagai kawan, sebagai siswa ini harus menerapkan tentang keharmonisan ya, dalam berkawan. Tidak boleh bully, bully juga tidak boleh. Antar kawan boleh sekelas. Ini ibaratnya sekelas ini adalah satu keluarga. Jadi kalau ada siswa atau kalau ada kawan kamu tidak ada, saya tidak hadir dalam belajar. Ini yang lainnya merasa, yo hilangannya di mana ya? Atau sakit atau tidak dia di rumah? Biasanya sakit mengirim surat tunjukkan pada siapa biasanya? Pada guru. Yang bersangkutan membagi nama kelas, kemudian tidak mengikuti pelajaran dikatakan itu ya, itu ada izinnya. Tapi kalau seandainya alfa tidak ada yang tahu juga kawan-kawan, merasa kehilangan tidak? Ya. Kalau kawannya baik, dia merasa kehilangan. Ya. Kalau kawannya baik, oh dia itu baik, kok kenapa hari ini tidak masuk? Kenapa ya? Jadi dicari informasi, ya dicari informasi. Tidak tahunya dia lagi sakit, kemudian, nah kalau seandainya ada kawan lagi sakit itu, kayak kamu nih, gimana ya? Ya, ada yang menjenguk. Aduh, kita nih kawan itu sakit tuh di puskesmas, itu lagi di infus. Ayo kita bersama-sama ke sana ya. Nengok ke sana. Melayang. Meninggal dunia. Nah sudah, dicari
males dengan dia. Apa lo? Itu omongannya itu. Kalau ngomong punya dan juga dia sering pamer, mentang-mentang dia beli motor baru, nah kayak gitu ya. Terus juga mentang-mentang dia punya tas baru, sepatu baru, serba baru, jadi sombong dia. Nah itu pamer atau ria, nggak boleh ya dilakukan atau dikerjakan atau dilaksanakan, apalagi di dalam sekolah tidak boleh ya. Jadi itu merupakan perbuatan yang apa itu? Sombong, sama ria, yang dan lain-lain itu merupakan perbuatan yang tidak baik atau tidak terpuji. Nah itu boleh tidak dilakukan? Yang Bapak boleh tidak dilakukan? Iya. Boleh dilakukan ya. Kalau ada yang melakukan kayak itu berarti orang tersebut apa itu? Ya. Berarti orang tersebut tidak mencari bahkan hikmah kesombongan itu dia tidak dipikirkan ya. Tidak dipikirkan ya. Terutama juga tidak dimasukkan di dalam hati kalau kayak gitu ya. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah dari kita semua dan mudah-mudahan juga ya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira bisa tidak? Bisa. Apanya itu? Ya, itu Mengamalkan kebaikan. Jadi apa? Kebaikan apa? Tidak sombong dan tidak iri. Pamer. Jadi kita harus ya mengamalkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian juga di lingkungan sekolah. Kemudian di masyarakat itu harus baik. Itu ya. Jadi mudah-mudahan ya bisa melaksanakan semua. Dan Bapak akhiri itu saja dari Bapak yang mudah-mudahan bisa ada hikmahnya dan bisa dilaksanakan di masyarakat atau di lingkungan kita ya. Itu saja dari Bapak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk selanjutnya ini penutup, silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan penutupan untuk berdoa. Marilah kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saja anak-anak ya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.